warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Miss Nur Maulida. Nah teman-teman, di pertemuan ke-11 ini saya akan kembali mereview buku yang berjudul Bagaimana Mengembangkan Kecerdasan, tepatnya bab 4 mengenai otak, makanan, dan olahraga. Pernahkah kita gitu ya kepikiran bagaimana sih caranya supaya otak kita itu bekerja lebih optimal? Nah, di bab keempat ini adalah kunci jawabannya. Kita akan membahas rahasia di balik otak yang super itu, otak yang percaya diri, yang cerdas itu. Lalu teman-teman, bahwa otak kita itu ibarat mesin yang canggih, yang dimana butuh bahan bakar yang berkualitas. Nah, bahan bakar yang terbaiknya itu adalah makanan yang bergizi itu untuk otak. Bukan sembarangan makanannya ya teman-teman, tapi makanan yang kaya akan nutrisi itu penting. Bayangkan teman-teman, buah dan sayur itu kaya vitamin super untuk otak, memberikan energi dan melindungi sel-sel otak kita dari kerusakan. Lalu ikan berlemak nih yang kaya akan omega 3 gitu ya, sangat penting juga untuk menjaga fleksibilitas sel otak. Bayangkan juga teman-teman, sel otak kita itu berenang gitu ya dengan lincah di dalam membran yang sehat dan fleksibel. Proses berpikir itu akan jadi lebih lancar. Sebaliknya, lemak jenuh gitu ya dan makanan olahan seperti racun gitu, yang dimana itu akan memperlambat kinerja otak dan bahkan merusak sel-sel otak. Jadi pilihlah teman-teman makanan yang tepat untuk menjaga mesin otak kita tetap optimal. Makanan saja nggak cukup gitu, nggak cukup. Otak juga butuh oksigen. Nah, disinilah olahraga berperan penting. Olahraga aerobik seperti lari atau berenang gitu, itu dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen itu ke otak, sehingga sel-sel otak itu mendapatkan asupan yang cukup untuk bekerja maksimal. Bayangkan juga bahwa oksigen itu seperti bensin super untuk otak kita yang membuat kita itu bersemangat dan siap beraksi. Nah, selain makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup, suplemen juga nih teman-teman, suplemen tertentu juga bisa jadi tambahan. Tapi ingat nih teman-teman, suplemen itu hanya sebagai pendukung, bukan pengganti makanan yang sehat. Nah, perlu diperhatikan, harus dikonsultasikan dengan ahli gizi atau dokter untuk memastikan suplemen yang tepat dengan tubuh kita, dengan otak kita. Karena suplemen yang salah justru bisa mengganggu keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Dan yang terakhir nih teman-teman, gaya hidup sehat secara keseluruhan itu sangat penting. Hindari merokok, hindari alkohol, karena keduanya itu sangat merusak sel-sel otak. Kemudian kelola stres dengan baik, karena stres yang berlebihan itu juga bisa mengganggu kinerja otak kita. Istirahat yang cukup itu penting agar otak kita itu bisa beristirahat dan memperbaiki diri. Nah, semua ini saling berkaitan membentuk sebuah sistem yang mendukung kinerja otak secara optimal. Jadi, teman-teman, untuk memiliki otak yang cerdas dan berprestasi, kita itu perlu memperhatikan pola makan, olahraga yang cukup, dan gaya hidup secara menyeluruh. Semua elemen ini yang mendukung membentuk sinergi itu yang luar biasa untuk mencapai performa otak yang maksimal gitu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sekian review bab 4-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.